Oke, kita coba recall ya. Pertemuan pekan kemarin kita punya apa? Kita punya PGSL jika diketahui dengan PGSL, tapi diketahui gradiennya. Nah, secara umum, ini secara umum ya, kalau kita punya lingkaran, kalau lingkaran udah mulai bagus, iyalah orang pakai aplikasi kan. Kita punya garis singgung. Nah, kalau yang diketahui cuman gradiennya, maka garis singgungnya pasti kita punya 2. Pasti kita punya 2 garis singgung. Kalau yang diketahui cuma gradiennya. Kenapa kok pasti 2? Karena ini garis pink sama hijau ini kan gradiennya selalu sama. Nah, jadi mereka adalah garis yang sejajar itu kan gradiennya sama nih. Nah, kalian harus bikin catatan. Garis sejajar M1 sama dengan M2. Nah, itu kalau misalkan kita punya seperti ini, maka kalau PGSL yang diketahui gradien, kita pasti nanti solusinya nemu 2 garis ya. Dari rumusnya itu nemu 2 garis. Makanya di rumusnya itu ada plus minus. Artinya nanti garisnya satunya plus, satunya minus. Kemudian yang kemarin soal yang udah kita bahas, yang bikin kalian udah nggak kuat lagi, pasti bagian nomor 4 bagian C kan. Oke, nomor 3 B kan waktu kemarin sejajar tuh, tinggal kalian cari gradien dari garis yang sejajar itu, kemudian karena PGSL-nya sejajar sama garis itu, maka gradiennya sama kayak garis yang diketahui. Tapi kalau yang 4 apa tadi ya? 4C, 4A, 4B, itu kan kalian punya tegak lurus tuh. Nah, tegak lurus itu berarti ada ciri garis tegak lurus itu apa? Garis tegak lurus kalau M1 kali M2 sama dengan min 1. Oke, untuk jelasin ulang, Umi akan bahas lagi 4B dengan 4C. Nah, perhatikan di sini. Jadi nanti tipe-tipe soalnya gimana sih, Mi? Tipe-tipe soalnya yang akan Umi keluarin di PTS atau di UH itu adalah garisnya nggak langsung Umi, nggak semuanya soalnya itu Umi langsung secara eksplisit bilang, tolong cari PGSL dengan persamaan lingkarannya ini, kemudian gradiennya ini. Nggak semudah itu, Ferguson. Itu mungkin ada, tapi mungkin cuma 1-2 soal. Selebihnya akan Umi manipulasi dengan diketahui gradien dari yang tegak lurus, atau diketahui PGSL ini tegak lurus dengan ini, atau sejajar dengan ini, atau membentuk sudut berapa derajat dengan ini. Nah, jadi kalian harus tahu arti dari semua itu. Nah, kemarin juga ternyata tangen, jadi gradien garis, kita juga dapat catatan dari soal nomor 3C kemarin, gradien dari garis itu sama dengan tan alfa, di mana alfa itu adalah sudut yang terbentuk antara garis dengan sumbu X. Ini sumbu X, ini garis. Nah, jadi garis itu dengan sumbu X membentuk sudut alfa, tan alfa itu adalah gradien garisnya. Nah, ini tuh materi kelas 8 SMP. Nggak mungkin ya, kecuali yang tangan, karena tangan kelas 8 SMP belum belajar. Nah, kemudian ada lagi kemarin ketika kita punya persamaan garis yang sejajar sumbu Y. Untuk yang kelas 9.
Yang kita punya X sama dengan C rumusnya, itu gradiennya nggak ada. Jadi kalau kalian lihat garis-garis tegak kan sejajar sumbu Y itu. Itu kan rumusnya X sama dengan, misal Umi punya X sama dengan 5 itu kayak mana sih, Mi? Berarti kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5. Nah, ini X sama dengan 5 itu garisnya seperti ini. Ini garis X sama dengan 5. Dia garis tegak, garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, dia nggak punya gradien. Jadi nanti kita punya kasus spesial buat 4C buat ngerjain persamaan garis singgungnya, nggak pakai rumus yang kita pelajari kemarin. Kemudian garis yang sejajar sumbu X, rumusnya biasanya Y sama dengan C, itu gradiennya 0. Jadi kalau kita punya sebaliknya, kalau kita punya garisnya itu rebahan kayak gini. Nah, ini rebahan, misal ini Y sama dengan 2. Nah, di sini garis pink ini berarti gradiennya 0. Karena dia sejajar dengan sumbu X. Bisa dipahami ya. Jadi gradien itu aneh. Ketika tegak dia nggak punya kemiringan, ketika rebahan dia kemiringannya 0. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi kalau tegak dia nggak ada gradiennya, ketika rebahan gradiennya adalah 0. Sampai sini bisa dipahami penjelasan Umi tentang garis? Ini pelajaran kelas 8. Sarah? You get the point about garis? Sudah, Mi. Oke. Sekarang kita lihat 4B. Kita lihat nomor 4B. Diketahui PL-nya itu adalah X min 1 kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat sama dengan 10. Kemudian gradien dari garis lurusnya atau PGSL-nya tegak lurus dengan garis 2X min Y plus 1 sama dengan 0. Nah, kemarin kalau kita punya persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, maka kita punya gradiennya apa? Min A per B. Nah, maka kita tahu gradien garis ini gradiennya berapa? Itu adalah contoh jamur tiram tuh putih. 2. Nah, ini Umi namain sebagai M1. Sedangkan gradien PGSL ini Umi namai sebagai M2. Nah, karena di sini tegak lurus, apa tadi di catatan yang warna hijau? Kalau tegak lurus, apa artinya? M1 dikali dengan M2 harus sama dengan min 1. Maka kita punya 2 dikali M2 sama dengan min 1. Berarti M2 sama dengan berapa? Min setengah. Nah, ini adalah gradien yang kita pakai untuk mencari PG
PGSL-nya. Sehingga kita punya pusatnya adalah min 1,5, 1,5, 1,5, dan R-nya adalah akar 10. Ada sebuah jamur nih. Dari mana, Mi? Ini dari PL. Dari PL kita dapat pusat sama R. Kemudian kita substitusikan ke rumusnya. Masih ingat rumusnya? Apa rumusnya kalau di pusat A, B? Y min Y1 sama dengan M, berarti min setengah dikali X plus minus, oh ya, X min X1 ya, sorry. X minus 1, kemudian plus minus R akar 10 dikali dengan akar 1 plus M kuadrat. Oke, seperti ini. Kemudian kita punya di sini Y plus 5. Yang ini kita punya min setengah X plus setengah plus minus akar 10 dikali dengan, nah kita hitung 1/4, berarti kita punya 4 tambah 1/4 ya. Berarti kita punya Y plus 5 sama dengan min setengah X plus setengah plus minus akar 10 dikali akar 5/2 ya. Yang gambar merah kan? Oke, akar 10 kali akar 5 kita punya. Kita punya ini Y plus 5 min setengah X plus setengah plus minus akar 50 itu berarti berapa? 25 kali 2 ya. 5 akar 2/2. Hesish. Ya, ini kalau kalian kalikan kan jadi akar 50. Akar 50 kan sama aja akar 25 kali akar 2. Nah, akar 25 itu 5, kemudian ini akar 2-nya tetap. Oke, jadi kita punya seperti ini. Maka hasil akhirnya ya ini. Berarti kita punya hasil akhirnya adalah Y sama dengan min setengah X plus setengah plus minus 5 akar 2/2 minus 5. Kita punya berarti Y sama dengan min setengah X plus setengah ditambah ini nggak bisa. Setengah dikurangi 5 berapa? Minus 4,5 ya. Minus 4,5 itu berarti 9. Ya, 9/2. Minus 9/2. Berarti di sini kita punya 5 akar 2/2 min 9/2. Kemudian atau Y sama dengan min setengah X min 5 akar 2/2 min 9/2. Nah, seperti ini. Jadi ada satu ini, ada 2 ini. Coba omnikotas sama mixomikotas masuk ke jamur apa protestan? Itu untuk mengerjakan soal jenis nomor 4 yang B. Jadi ketika intinya itu yang mau Umi jelasin di sini bukan cara ngitungnya ya. Cara ngitungnya itu kalian harusnya udah bisa pas kelas 9 SMP. Jadi kalian ngulang sendiri itu. Yang di sini Umi mau tegesin adalah kalian harus bisa menemukan yang pertama M2. Ya, M2, kemudian P, R, dan mensubstitusikannya ke rumus yang sesuai, yaitu rumus PGSL diketahui gradien. Itu. Jadi kalau untuk yang ngaliin akar dan lain sebagainya ini kalian harus, yang belum bisa berarti kalian harus usaha sendiri untuk buat
nginget-nginget lagi ini materi SMP kelas 9. Ya, buat menyederhanain akar 50 kenapa bisa jadi 5 akar 2. Itu adalah tanggung jawab kalian karena kalian dinyatakan lulus SMP kelas 9 kemarin ya. Oke, sampai sini. Silakan. Nyari gradien. Gradien itu min A per B apa min B per A ya? Min A per B. Yang mana? Oh, oke. Pivanya besar. Ada lagi? Piva besar. Kalau yang kecil ya, bagian luas bidangnya yang kecil. Sedangkan kalau yang B, yang seperti yang lain, itu Nggak ada? Besar itu pokoknya dari yang Sarah gimana pertanyaannya? Jawab. jangan kalau misalkan dua balok ini Berjawab berapa ya. yang sama, ya. misalkan beratnya sama-sama 2 kilo. Oke, sekarang kita move on ke yang C. Ini hapus ya. Berarti cabang. Ini yang ini. Oke. Ini dia termasuk dalam Untuk yang C, Umi akan bantu kalian dengan membuat sebuah garis. Garis apa, Mi? Garis hidup. Mi akan buatkan kalian kondisinya itu ada koordinat kartesius. Mungkin kemarin kalian itu susah nangkep karena Umi nggak gambar. Karena Umi nggak suka deh. Umi nggak suka gambar di papan tulis karena nggak lurus. Oke, coba kalau Umi punya PL nomor 4 itu PL-nya apa tadi? X min 1 kuadrat plus Iya, plus 5 kuadrat dengan 10. berarti apa artinya? Artinya kita harus membuat sebuah lingkaran dengan pusatnya di mana? Ini 0, ini sumbu X, ini sumbu Y. Pusatnya di mana? Kalau basidium kota itu basidium. Kalau ascomycota sporanya itu adalah ascom. Pusatnya di Kalau dia zygosspora 1. berarti dia Sama min. menghasil spora dari Berarti kita punya di sini 1. Terus kita punya 1, 2, 3, 4, 5, minus 5. Maka ini pusat lingkarannya. Nih, kita punya pusat lingkarannya di sini. Ini P. Kemudian P yang 1,-5 ini kita buat lingkaran dengan jari-jari berapa? Akar 10. Jari-jarinya akar 10. Akar 10 berapa sih, Mi? Dia itu di atasnya 3 kuadrat, di bawahnya 4 kuadrat. Berarti 3, sekian. 1, 2, 3, 3, sekian di sini. Oke, kira-kira segede inilah si lingkarannya. Nah, ini akar 10. Lingkaran yang jari-jarinya akar 10. Ya, jadi ini jari-jarinya berarti ke sini akar 10 kan? Ke sini akar 10, ke sini akar 10, sini akar 10, terus semuanya akar 10 ya. Kemudian yang nomor 2 Oke. Sampai sini jelas ya. Kemudian di situ pertanyaannya adalah garis singgung itu sejajar dengan X sama dengan 2. Pertanyaan Umi, garis X sama dengan 2 itu ada di mana sih? Dia sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y? jadi yang nomor Dia sejajar dengan sumbu Y. Ya. Jadi ini X sama dengan 2, terus apapun Y-nya, dia X-nya selalu sama dengan 2. Ini garis X sama dengan 2.
Nah, garis X sama dengan 2 ini kan bukan garis singgung. Tapi kita mau cari PGSL yang sejajar dengan garis pink ini. Nah, kalau lihat gambar ini berarti PGSL yang bisa buat sejajar dengan garis ini yang mana? Ingat sejajar itu apa? Gradiennya sama. Maka sejajar itu seperti ini kan? Kita cari garis, dia harus sejajar yang pink, ya berarti kita pepet ini sejajar nih. Terus kita geser sampai menyinggung gini. Begitu juga di sebelahnya. Di sebelahnya nanti di sini kalau kita geser ke kiri sampai sini. Nah, ini adalah 2 garis hijau ini terbentuklah garis yang sejajar sama X sama dengan 2. Jadi nggak perlu pakai rumus. Karena apa? Karena garis pink ini nggak punya gradien. Jadi kalau mau dimasukin rumus, kayak mana kita mengisi slot formula itu M kuadratnya itu mau diisi apa? Ketika kita nggak punya gradien di sini. Nah, makanya kalian lihat di sini, amati gambarnya, berarti 2 garis hijau ini adalah jawabannya. Persamaannya apa 2 garis hijau ini? Persamaannya itu perhatikan, ini kan 1 nih, kalian udah tahu ini 1 kan? Dari yang tadi pusatnya. Nah, perhatikan bahwa jari-jari lingkaran itu ke kanan itu sama, ke kiri juga panjangnya sama. Maka Umi punya dari sini ke sini panjangnya berapa? Akar 10, sehingga di sini kita punya 1 plus akar 10. Artinya garis hijau ini persamaannya apa? X sama dengan 1 plus akar 10. Kemudian ke sebelah kirinya kita punya di sini akar 10 juga. Berarti karena ini ke kiri, maka di sini 1 minus akar 10. Artinya apa? Artinya di sini persamaan garisnya X sama dengan 1 minus akar 10. Kebayang? Inilah yang dibayangkan otak Umi kemarin. Inilah yang dia bayangkan Umi pas ngejelasin ke kalian waktu di papan tulis kemarin. Ini yang ada di dalam kepala Umi. Oke. Bisa? Have you get the point? Itu ada angka satunya karena dari tengahnya Karena itu ya, satunya di pusatnya ini. Jangan putih. Saya masuk juga sih, tapi lebih tepatnya kalau menguraikan kotoran itu namanya Bisa? Umi, kalau garisnya rebahan gimana? Kan kalau rebahan punya gradien, Solihah. Gradiennya adalah 0. Jadi waktu pas masukin rumusnya, masukin aja M sama dengan 0 ke rumus PGSL-nya. Selesai. Kalau untuk garis yang rebahan, itu bukan sebuah masalah. Karena garis rebahan itu gradiennya adalah 0. Dia punya gradien. Makanya beda antara kosong dengan 0. Kosong itu tidak ada, 0 itu ada, yaitu 0. Bilangan ya. Tapi kalau kosong itu bukan bilangan. garis rebahan yang gimana? Yang sejajar sumbu X tadi di tulisan hijau tadi Umi sudah jelasin pada. Yang sejajar sumbu X itu adalah garis rebahan. Dia gradiennya 0. Rumusnya Y sama dengan C. Oke, sampai sini any question? Dari ketinggian yang sama dan masa yang sama, benda yang akan menghasilkan Tidak ada? Have you get the point? Have you understand?
luas bidang selama Umi apaan, Mi? Ya, silakan. Mi tadi yang di 2 garis hijau yang sejajar itu dia jadi satu. jadi dia lebih kecil ya luas bidang lebih kecil. Jadi 1 plus sama 1 min. Kan di sini 1, Iya, so gitu. lihat tengah-tengahnya. Ini tengah-tengahnya mereka nih. Tengah-tengahnya lingkaran nih. Kan mereka di pinggir-pinggirnya. Pinggir lingkaran pas. Oh iya. Oh berarti kalau pusatnya 0 langsung akar 10 sama min akar 10. Iya. Oke, jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Other question? Ya, pokoknya hasil bismillah. Oke, nomor 9. Kawan? Apa? Berapa? Kimchi. Apa itu kimchi? Kimchi. 40 cm. Oh, yang ini ya, Pak. Karena ini. Cuci itulah ya. Kubis. Kubis cabang. Dah? Umi hapus? Can I clean? Can I move on? Next part? Kalian nggak ada yang jawab Umi, have you understand? D itu tuh untuk ini hewan. Terlalu tapi bismillah. Nggak Mahal terlalu. ini. Nggak terlalu tapi. Oke. Coba deh ya, Umi kasih soal lagi. Oh iya. Umi hapus ya, Umi kasih soal. Tentukan PGSL dari persamaan lingkaran X min 3 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 25 ya. Kemudian Umi punya dia harus sejajar dengan yang sejajar dengan garis X sama dengan akar 2. Kalau ancolernya berarti lagi orang 10. Semua sama jawabannya A. Omi kotakah? Berapa jawabannya? Jawabannya itu ya C. Deu Omi kota. Kenapa? Deu dalam reproduksi yang belum jelas. Ayo belajar dari yang tadi. Tadi kan kita nemu 1 plus akar 10 berarti apa? Kalau kita punya pusatnya A, B dan jari-jarinya R dan sejajar dengan X sama dengan C, maka PGSL-nya apa? X sama dengan A plus R dan X sama dengan A minus R. Tadi kan 1 plus akar 10 sama 1 min akar 10 toh jawabannya. Berarti sekarang X-nya sama dengan berapa? Untuk Umi ganti persamaannya. Pusatnya berapa ini? Pusatnya 3,4. 3,4. Jari-jarinya 5. akar 25, 5 ya. Maka kita punya X-nya apa? Persamaan garis singgungnya 8.
Iya, tinggal 3 ditambah 5, 8. Dan 3 dikurangi 5 min. meter ya dua. Jadi X sama dengan 8 dengan X sama dengan min 2. Selesai. Jelas. Se-easy itu maksud dari penjelasan Umi tadi. Bagi kaum yang mendapatkan petunjuk tentunya. Jadi cuma David, Taufan, sama 0,025 meter persegi. Dan ini hanya berlaku untuk garis singgung yang sejajar dengan sumbu Y atau garis singgung yang tegak vertikal, tegak secara vertikal. mulai ya. Oke. Berarti X sama dengan akar 2 ini nggak ngaruh apa-apa dong. Ngaruh kalau kita nggak ada X sama dengan akar 2 ini, kita nggak bisa tahu bahwa dia sejajar dengan garis vertikal. Ini informasi penting ini. Boleh. Oh, maksudnya Cuman memang akar 2-nya nggak berpengaruh dengan rumusnya, karena rumusnya independen dengan akar 2 tersebut. Tapi untuk menentukan kita menggunakan rumus ini, itu harus ada keterangan bahwa dia adalah garis vertikal atau garis berdiri, garis yang tegak vertikal. Oke, sampai sini, have you get the point? Mulai banyak yang matiin kamera, lihat. Berarti nggak perlu pakai grafik lagi ya? Enggak. dia punya darah B apa? Enggak perlu pakai grafik lagi. Kan grafik tadi untuk Umi menjelaskan konsep kenapa Umi, kan waktu kemarin itu, Mahar nggak datang ya? Waktu kemarin itu di kelas, Umi langsung ajarin ini. Umi langsung ngajarin rumus ini. Makanya bingung. Kok bisa sini A plus R sama A minus R? Nah, itu asalnya itu dari grafik tadi. Yang terada di kepala Umi itu kemarin nggak bisa Umi gambarin karena terbatasnya papan tulis. Umi nggak bisa cepat kalau nulis papan tulis. Nah. Karena Umi udah bilang kan ke kalian bahwa di sini Umi nggak ngajarin kalian grafik. Jadi insya Allah untuk gambar itu mungkin akan keluar, tapi nggak banyak. Mungkin cuma 1 atau 2 soal, dan itu pun gampang. Karena kenapa? Di pembelajaran Umi nggak terlalu singgung grafik, jadi Umi nggak akan minta kalian ngegambarin sesuatu. Yang penting kalian bisa bacanya. Oke, sampai sini. Have you get the point? Have you get the point, Salih? Any question, please? Terus kalau misalnya dia nggak karena aku yang B dan aku ini catat kenapa? Kalau dia B, pokoknya dibalik berarti dia adalah B. Ya. Coba, kalian kemarin ngerjain sisa nomor 1 nggak? Umi tanya sekarang. Kalau kalian nggak mau tanya, Umi yang tanya. Kalian kemarin ngerjain sisa nomor 1 yang belum dibahas? Kalau nomor 1 apa? Bagian apa? 1, 4, 3, 4, jadi Enggak? apa ini? Nomor 3 enggak juga, nomor 4 enggak juga. Ya, nomor 1 yang sebelah kiri. Nanti yang nomor 4 itu apa? Ya, samping kanan. Kalau yang nomor 3. Fungsinya. Oke, just for your information ya, kemarin Umi ngegantiin Umi udah ngajar wajib di kelas 12 and materinya peluang, terus Umi minta mereka ngehitung peluang mereka masuk perguruan tinggi. Do you know, Solihah, untuk masuk akuntansi Unila itu peluangnya 8%.
peluang akuntansi Unila itu cuma 8%. Karena apa? Karena sekarang yang mampu buat S1 itu banyak dan beasiswa itu banyak. Kenapa? Jadi sekarang orang bisa kuliah semua. Sehingga bayangin dari 8% itu baru yang di dekat sekolah kita loh, universitas yang di dekat sekolah kita, peluang buat masuknya itu 8% di jurusan itu gitu. Dan Umi lihat yang kelas 11 ini lebih keren-keren lagi universitas tujuannya. So please bangun dari tidur kalian and be rasional ya. Kalau kalian nggak mau sedikit-sedikit latihan mandiri, nunggu disuruh terus, ya it's your choice, it's your dream, not her gitu kan. Jangan salahkan nanti ketika kelas 12 kalian cuma bisa ngitung peluang doang. Ya. Jadi please sadar dari sekarang. Umi selalu minta kalian sadar dari kelas 10, enggak jangan terlalu santai lah ya. Apalagi kalau kalian punya universitas besar yang jadi target kalian. 8% loh akuntansi Unila. Bayangin. Terus menurut kalian nanti peluang kalian keterima di hukum UI dan kawan-kawannya gitu berapa persen gitu kan? Kan cita-cita kalian kan Umi lihat kalau di form bagi rapot itu Masya Allah gitu kan. Pengen masuk ke sini, pengen masuk ke sini. Nah, dan 8% itu berarti 8 orang lawan 100 orang. Itu arti dari sebuah 8%. Dari 100 orang cuma 8 yang kepilih. Berat kan? Berat. Dan kemarin Umi ngitung matematika UGM itu 4%. Dari 100 orang cuma 4 yang kepilih. Lebih berat lagi. Belum farmasi. Farmasi nanti lebih laris lagi. Mungkin 2%. Dari 100 orang, 2 orang yang kepilih. Lebih berat lagi. Artinya apa? Artinya saingan kalian itu yang udah kalian tinggal bermalas-malasan selama ini, itu sudah menyusun strategi jauh sebelum kita bangun dan sadar gitu. Jadi nanti ketika kita bangun dan sadar, you are late. Gitu kan? Umi suka awal-awal luring kemarin kalian Umi kasih latihan, nanti kerjain ini. Umi cek satu-satu kan buku latihannya waktu awal itu. Waktu pertama kali kita pindah ke gedung C, itu udah mulai dikerjain, rapi, dikerjain semua. Oh, Umi udah ada gambaran, wah kayaknya bakalan kalau diteruskan bisa nih, materi ini cepat bisa. Lama-lama ke sini, Umi udah sengaja nggak pernah ngasih tugas loh, Soliha. Kenapa? Karena Umi yakin kalian ngerjain latihan yang kita tinggal di kelas gitu. Lama-lama ke sini, mulai males lagi. Daring nambah males lagi. It's okay, it's up to you. Yang mau bisa kan kalian, bukan Umi yang mau latihan, gitu kan? You are needed, not me. Umi nggak membutuhkan itu, gitu kan? Oke. Nah, kalau evaksi, coba kalian muhasabah diri. Kita semua deh, nggak kalian, Umi juga. Kita muhasabah lagi. Apakah semangat kemarin yang pas kita ngerjain latihan pas itu, Umi cekin satu-satu itu masih ada atau enggak sekarang? Dibuka bukunya. Catatannya, latihannya, apakah masih tercatat, apakah masih terlatih? Kemarin hampir semuanya loh, Masya Allah. Oke, jadi itu salah satu catatan dari Umi buat kita semua. Coba, track record waktu pertama luring kemarin itu adalah menurut Umi adalah fase terbaik kalian. Jadi coba kalian
ingat-ingat semangat seperti apa yang kalian gunakan waktu itu. Coba di feel lagi di hari-hari kedepannya waktu ketemu Umi di jam Umi ya. Jadi dilihat, dibaca lagi catatannya, latihannya. Kemarin aku ngerjain ini kayak mana ya? Usahaku buat ngerjain ini tuh kayak mana ya? Terus semangatku pas itu tuh kayak mana? Diingat-ingat lagi supaya ingat kembali kayak mana perasaan kalian saat itu. Ya. Umi, jujur itu adalah fase terbaik. Baik kelas 11 juga sama. Kalian itu 11 12 lah kelas A sama kelas B. Jadi diingat-ingat lagi tentang semangat saat itu ya. Oke. Adakah kafein dalam protein? Oke, mungkin Kalau sampai sini aja ya. Nanti untuk yang di luar titik Umi jelasin spoilernya bentar. Kita akan bahas itu lebih lanjut di pekan depan insya Allah. Oke. Jadi nanti materi kita itu udah punya lingkaran nih. Kita punya lingkaran, tapi kita punya titik di sini. Titik. Nah, garis singgungnya adalah garis singgung yang melalui titik ini. Sehingga kita punya nanti garis singgungnya bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini garis singgungnya. Otomatis cuma ada satu atau ada dua garis singgungnya. Yang bisa kita bentuk. Ada dua. Jadi ada dua garis singgung yang mungkin terbentuk. Yang membedakan apa garis pink dan garis hijau ini? Sama-sama melalui X1 dan Y1, nanti yang membedakan adalah gradiennya beda. Gradien pink dan gradiennya hijau nanti berbeda. M garis 1, M garis 2. Nanti gradiennya berbeda. Nah, inilah yang akan kita pelajari untuk pekan depan insya Allah. Jadi kita punya persamaan lingkaran, punya titik di luar lingkaran, kemudian kita disuruh nyari garis singgung yang melalui titik ini. Berarti kita punya dua garis singgung berbeda, yang membedakan adalah gradien yang pink dengan gradien yang hijau nanti berbeda. Nanti langkahnya apa? Mencari gradiennya. Ya, jadi nanti kita gunakan rumusnya untuk mencari gradien. Setelah itu ketemu gradiennya, kita akan menggunakan rumus mencari garis biasa, rumus persamaan garis biasa, PGL. Apa PGL? Persamaan garis lurus. Ketika diketahui gradien dan satu titik, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, nanti kita akan kesulitan untuk mencari M-nya. Nah, kalau kalian mau belajar, kalian bisa buka di buku kalian halaman 126. Nah, untuk mencari M ada di halaman 128 dan 129. Rumusnya ribet banget, Mem. Tapi masih bisa dibaca. Konsepnya ada di halaman 126. Kemudian rumus mencari gradiennya ada di 128 dan 129. Oke. Nah, jadi kira-kira kurang lebih itu yang akan kita pelajarin untuk pekan depan insya Allah. Jadi mundur lagi UH-nya ya. Masya Allah. Itu masih Maret.
Masih sebulan lagi. Tenang, pasti akan ada UH sebelum PTS. Insya Allah. Tapi masih diundur-undur terus. Jangan nanti sengaja, saya belum maksud, padahal udah maksud, saya belum maksud nih, biar nanti nggak ulangan. Tiba-tiba besoknya PTS. Oke, jangan lupa ingetin Umi setelah UH. Nanti kita ngebahas soal-soal yang Umi tandain kemarin. Umi nandain kalau nggak salah ada 3 soal. 3 atau lebih yang di buku kalian yang harus Umi bahas sebelum PTS nanti. Ya, oke. So enough, insya Allah. Afwan, Umi ada rapat nanti jam 2, jadi nggak sampai 2.10. Kalian senang kan kalau nggak sampai 2.10? Udah nggak kuat nih, gitu kan. Nah, jadi nanti kalian belajar sendiri dulu buat ngerjain soal yang udah pernah. Ingat, Umi pengen kalian, PR dari Umi pekan ini adalah kalian ingat-ingat lagi semangat kalian pas fase-fase kalian kemarin di gedung A terus baru pindah ke gedung C, itu adalah fase terbaik kalian. Oke, itu fase yang paling Umi suka dari kalian. Jadi ingat-ingat kemarin itu motivasinya apa, terus kenapa kok ngerjain latihan, kenapa kok ini gitu. Intinya kalian cari feel supaya dapat feel yang sama, sehingga kalian nanti di pekan depan ketika Umi ngajar, masuklah ke kelas Umi dengan perasaan itu, dengan perasaan yang sama di masa lalu di fase-fase itu, gitu kan. Meskipun kita daring gitu ya, pekan depan masih daring kan 2 pekan kan daringnya ya. Jadi semangat sambil didoain terus di sepertiga malam kalian. Ini siapa aja Doi yang nggak datang, Doi? Ada mana tadi? Udah aku kirim ke Meme. Oh, udah dikirim ya. Oke. Iya. Banyak dah. Kok Masya Allah. Dadanya membangkang. Innalillahi. Yang nggak ada sama dengannya itu tanpa keterangan ya, Me, nggak ada konfirmasi. Oke, banyak sekali ternyata Bung yang nggak datang, Masya Allah. Insya Allah kita doakan semoga masalah-masalah mereka segera teratasi. Semoga Allah mudahkan di pekan-pekan selanjutnya. Kemudian yang sakit semoga diberikan kesembuhan, Insya Allah. Amin. Kemudian jangan lupa doakan teman-teman kita dan guru-guru kita yang sakit ya, Salim, ya. Okay, for today, I think my apologies because Umi make any mistake, and jazakumullah khair for your attention. I know you doesn't like mathematics, you don't like mathematics, but I think I can to force you to like mathematics, but maybe you need mathematics in your future. Jadi ketika kalian nanti di masa depan mungkin kalian akan membutuhkan matematika, meskipun bukan persamaan lingkaran juga yang kalian butuhkan. Ya, jadi seenggaknya kalau bagi Umi sih matematika itu membangun logika Umi sih apapun soalnya. Ya, jadi Umi harap kalian menyisihkan sedikit waktu kalian buat berusaha gitu. Sedikit waktu kalian buat berusaha gitu aja. Nggak harus suka, yang penting ada usaha. Umi terima itu kok, insya Allah. Okay, so let's close our meeting by reciting hamdalah and doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice rest. Selamat liburan.